Ya, selamat pagi adik-adik semua, mahasiswa-mahasiswa baru grup KA ya. Salam kenal untuk kalian semua. Ya, pagi hari ini kita akan belajar tentang pengenalan algoritma dan pemrograman. Nah, tentu ini adalah hari pertama kalian belajar algoritma, pengenalan algoritma dan pemrograman. Nah, langkah baiknya sebelum kita mempelajari tentang bagaimana algoritma itu, ada baiknya kita berkenalan dulu karena ini adalah pertemuan yang pertama. Ya, karena kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau sudah kenal maka nanti lebih mudah nanti mengikuti topik-topik yang akan kita pelajari selanjutnya. Oke, baik ya. Nah, kalau perkenalan kita ini sudah Abang siapkan ya, walaupun tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi di sini sudah Abang siapkan foto, minimal sudah mendapatkan gambaran bagaimana wajah Abang. Nah, jadi daftar riwayat hidup, data diri Abang ya, kalau di Medicom kan boleh panggil Bapak, boleh panggil Abang. Nah, jadi supaya lebih dekat panggil Abang aja ya. Nah, jadi nama Abang Aditya Manik Eskom, tempat tanggal lahir Medan 18 Februari 1984, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Pintu Air 4, Kuala Bekala nomor 373, agama Kristen Protestan, nomor HP atau WA 082278005374 atau ke 081362488948. Nah, moto hidup Abang ya. Di sini sudah Abang tuliskan, marilah merangkai perjalanan hidup kita dengan hal yang berguna dan pantas untuk diperjuangkan demi diri sendiri dan orang yang kita kasihi, sehingga ketika benturan dan hambatan datang kita tetap semangat menjalaninya, tak berhenti, lemah dan menyerah sampai kita menuntaskannya. Nah, itu dia data diri Abang serta moto hidup Abang. Nah, pendidikan dari SD ya. Nah, sudah jelas di situ SD, SMP, SMK, diploma 3 Abang juga dari Amik Medicom, tamatnya itu tahun 2005. Lalu S1 Abang saya selesaikan dari Teknik Informatika STEMIK Budi Dharma Medan. Nah, sekarang ya Abang sedang kuliah S2 Teknik Informatika di Universitas Sumatera Utara. Masuknya itu tahun 2018. Mudah-mudahan tahun 2021 S2 Abang sudah selesai. Mohon doa dan dukungan dari adik-adik semua. Kiranya semua perkuliahan Abang bisa lancar sampai nanti di wisudanya. Lalu pengalaman kerja. Nah, Abang itu sudah bekerja di tahun 2004 di Medicom ya, sebagai bagian administrasi, lalu sebagai laboran di Amik Medicom, lalu sebagai asisten staf pengajar di Amik Medicom, lalu sampai kepada staf pengajar komputer di Amik Medicom mulai tahun 2016 sampai sekarang. Nah, itu dia perkenalan kita ya, sudah Abang sampaikan. Boleh nanti diulang lagi videonya kalau kurang jelas, atau bisa langsung menghubungi nomor yang sudah Abang sediakan tadi, nomor HP maupun nomor WA. Oke adik-adik ya semuanya, kita lanjutkan lah ya topik kuliah kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita akan belajar Algo 1, pengenalan algoritma dan pemrograman. Nah, tentu ini adalah masih baru bagi kalian bagaimana belajar algoritma dan pemrograman. Nah, nanti kalian akan mempelajari definisi, ciri dan notasi, lalu bahasa pemrograman, bahasa program QBasic, lalu apa saja operasi dasar dalam QBasic. Oke, kita lanjutkan ke definisi algoritma. Jadi, algoritma itu banyak definisinya yang sudah diuraikan oleh beberapa ahli ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian-pengertian dari algoritma
Ya, mulai dari tahun 1957, 50 dan seterusnya. Namun yang perlu kita ingat tentang pengertian algoritma di sini sudah Abang simpulkan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pengertian algoritma itu adalah suatu langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itulah yang dimaksud dengan algoritma. Nah, ada sebuah contoh di sini ditulis. Tuliskan algoritma untuk menyediakan segelas kopi. Ya. Jadi ada suatu masalah, bagaimana kita disuruh menyediakan segelas kopi. Lalu bagaimana algoritmanya? Nah, tentu di sini sudah disediakan air panas, kopi, gula, gelas, sendok itu sudah tersedia. Maka algoritmanya adalah ya, tentu langkah-langkah kan, langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya tadi sudah kita ketahui bagaimana menyediakan segelas kopi. Maka algoritmanya adalah yang pertama, langkah pertama, masukkan kopi dan gula ke dalam gelas secukupnya. Lalu yang berikutnya, tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. Yang ketiga, aduk air panas dengan sendok untuk melarutkan gula dan kopi. Lalu segelas kopi sudah tersedia. Nah, itulah yang dimaksud dengan algoritma. Jadi masalah itu diselesaikan secara sistematis, ada sistemnya dan logis, masuk akal. Nah, bisa saja ya adik-adik semua membuat kopi tadi itu dia tidak logis, ya. Tidak logis itu bagaimana? Berarti sudah tidak algoritma lagi namanya. Karena algoritma dia harus diselesaikan secara sistematis dan logis. Contoh, ya, kalau tidak logis itu dia mau buat kopi tapi kopinya harus dipanen dulu, ya. Lalu dijemur. Nah, dia olah mulai dari biji kopinya. Nah, tentu itu tidak logis. Ya, padahal yang mau dibuat itu adalah secangkir kopi, tapi menunggunya mungkin sampai berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya. Ya jadi juga kopinya, tapi itu tidak logis. Ya. Nah, itulah yang diharapkan dari kalian belajar algoritma. Bagaimana nanti kalian menyelesaikan suatu masalah, tentu masalah-masalah dalam hubungannya pemrograman, kalian gunakan algoritma yang tepat. Itu kalau logis. Nah, contoh yang sistematis bagaimana? Nah, bisa saja kita selesaikan tadi membuat kopi, segelas kopi, tidak dengan cara sistematis. Tentu hasilnya pasti tidak seperti yang diharapkan. Misalnya begini, segelas kopi. Nah, jadi kita membuat kopi itu bagaimana? Sesuai urutan tadi adalah kita masukkan dulu air panasnya. Boleh, ya kan? Masukkan kopi dan gula ke dalam gelas. Nah, berarti belum ada air panasnya. Nah, sekarang kita buat tidak sistematis dia. Air panasnya di luar. Nah, ke dalam gelas. Setelah itu kita masukkan kopinya. Lalu ditunggu beberapa saat, diaduklah kopinya. Setelah itu dimasukkan lagi gulanya. Lalu diaduk lagi. Nah, tentu ini tidak sistematis, ya tentu jadi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kalau dia tidak sistematis, maka hasilnya juga bukan disebut sebagai langkah algoritma. Kalau hasil yang tadi sudah kita buat membuat kopi tadi, ya tentu jadi tidak larut nanti antara kopi dan gula kalau dia tidak berurutan seperti yang langkah pertama tadi. Nah, itulah maksudnya algoritma dan contoh-contohnya. Bagaimana kita bisa menerapkan algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematis dan logis. Oke, ya mudah-mudahan masih bisa diikuti, masih bisa mengerti tentang topik kita yang pertama ini. Kita lanjutkan. Ya. Jadi algoritma itu memiliki ciri dan notasinya.
ada 5 ciri penting algoritma menurut Donald E. Knuth. Jadi algoritma itu cirinya adalah yang pertama harus ada batasan yang harus dikerjakan. Ya, kalau kita ambil tadi contoh membuat kopi tadi, apa batasannya? Batasannya adalah kita hanya membuat segelas kopi. Ya, nah kalau tidak ada batasan ya mungkin membuat seember kopi, segalon kopi, atau seluas lautan kopinya. Itu nggak ada batasan, jadi nggak bisa dikerjakan nantinya. Nah tentu algoritma itu harus ada batasan sehingga dia bisa dikerjakan. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dan tidak bermakna ganda. Nah maksudnya gimana tidak harus didefinisikan? Kalau dari contoh kopi tadi, dia disediakan dulu semua. Membuat kopi itu apa saja yang dibutuhkan. Ya, ada kopinya, ada gulanya, ada cangkirnya, ada sendoknya, ada air panasnya. Itulah maksudnya setiap langkah harus didefinisikan. Ya. Yang ketiga, memiliki input lebih besar sama dengan 0, atau artinya harus ada input yang akan diproses. Apa inputnya? Kopi, gula, air. Itulah yang menjadi input, ya, yang akan diproses sesuai dengan aturannya. Yang keempat, tentu kalau ada input, maka bisa dipastikan pasti ada outputnya, atau output sama dengan lebih besar sama dengan 0. Ada output yang dihasilkan. Yang kelima adalah algoritma harus efektif. Nah, ini tadi contoh yang sudah Abang sampaikan tentang algoritma harus efektif. Jadi penyelesaian membuat kopi itu kalau bisanya dia diselesaikan dalam waktu 1 jam, ya kenapa pula harus dikerjakan dalam waktu berbulan-bulan? Nah gitu dia, itu namanya tidak efektif. Kalau sudah menggunakan algoritma, maka harus efektif. Lalu kita masuk ke jenis notasi algoritma. Algoritma itu dapat dinotasikan, ya, atau digambarkan atau dideskripsikan dengan berbagai cara. Yang pertama caranya adalah dengan menggunakan flow chart. Flow chart itu artinya adalah diagram alir. Nah, dengan flow chart berarti ini adalah penulisan algoritma dengan menggunakan simbol atau diagram alir. Nanti di pertemuan yang berikutnya kalian akan belajar tentang flow chart. Maka kalian akan belajar tentang simbol-simbolnya. Apa saja simbol-simbol dalam flowchart? Nah, itu akan kalian pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi flowchart itu adalah merupakan alat atau cara yang digunakan untuk mendeskripsikan, menuliskan suatu algoritma. Kalau tadi kita bisa menuliskan bagaimana cara membuat secangkir kopi, kita juga bisa dengan menggunakan flowchart untuk kasus membuat secangkir kopi dengan simbol-simbol. Yang kedua dengan pseudocode. Ya, cara membacanya pseudocode. Pseudocode itu adalah penulisan algoritma dengan instruksi mirip bahasa program. Kalau mirip berarti dia bukan bahasa program, ya, tapi mirip seperti bahasa program. Nah, jadi tidak menggunakan simbol lagi, tapi dia mengarah ke arah bahasa program. Yang ketiga dengan bahasa program. Nah, artinya ini adalah penulisan algoritma dengan instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer. Nah, tentu instruksi yang dapat dimengerti oleh komputer adalah bahasa program itu sendiri. Nah, kita masuk ke bahasa pemrograman. Jadi, ini kita bahas tentang jenis-jenis bahasa program. Kalau berdasarkan terapannya, ya adik-adik semua, berdasarkan terapan, bahasa program itu digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah bahasa program tujuan khusus. Ya, tujuan khusus ini merupakan bahasa program yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan khusus di antaranya. Nah, jadi persoalan khusus itu dia memang sudah lebih spesifik. Nah, apa contoh bahasa programnya? Lalu apa dia masalahnya, masalah khususnya? Contoh COBOL. COBOL itu bahasa program, tapi dia khusus untuk bisnis dan administrasi. Lalu ada Fortran.
Fortran itu dia untuk masalah komputasi ilmiah. Yang berikutnya adalah assembly. Assembly itu adalah untuk pemrograman mesin. Dan yang terakhir adalah Prolog. Prolog untuk kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence. Nah, inilah dia pengelompokan atau penggolongan bahasa program berdasarkan terapannya. Nah, yang ke B, bahasa program tujuan umum. Tadi tujuan khusus. Kalau tujuan umum, contoh programnya itu adalah Pascal, Basic, atau bahasa C. Nah, yang berikutnya adalah berdasarkan kedekatan manusia dengan bahasa program itu sendiri, maka bahasa program dikelompokkan menjadi dua. Ya, bahasa program dikelompokkan menjadi dua kalau berdasarkan kedekatan bahasa manusia dengan bahasa program itu sendiri. Artinya bahasanya mudah dimengerti. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language, adalah bahasa mesin komputer yang terdiri dari kode-kode bahasa ASCII atau bahasa assembly. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi atau disebut sebagai high level language. High level language ini adalah bahasa pemrograman yang mudah dimengerti oleh manusia karena berorientasi ke bahasa manusia atau bahasa Inggris lah tentunya. Ada contohnya di situ, ada QBasic, Pascal, bahasa C, Fortran, COBOL, DBase, Visual Basic, dan lain-lain. Nah, itulah dia untuk jenis bahasa program berdasarkan kedekatan manusia, kedekatan bahasa manusia, yaitu adalah bahasa tingkat rendah dan bahasa tingkat tinggi. Nah, selanjutnya adik-adik semua, kita akan belajar tentang bahasa program QBasic. Ya, sebelum kita mempraktekkan bagaimana membuka atau mengaktifkan bahasa program QBasic, kita harus tahu dulu apa itu QBasic. Jadi QBasic itu merupakan singkatan dari kata Quick, Beginners, All, Purpose, Symbolic, Instruction, Code. Nah, jadi QBasic itu adalah alat untuk belajar dasar pemrograman bagi setiap pemula yang ingin belajar bahasa program. Nah, itulah QBasic. Jadi QBasic itu merupakan bahasa program dasar. Kalau kalian baru hari ini ya belajar bahasa program, nah tentu supaya lebih kuat dasar-dasar pemrogramannya, maka nanti kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan bahasa program QBasic. Ya. Nah, itu dia untuk pengertian dari QBasic. Kita lanjut ke bagaimana cara membuka QBasic. Ya, cara membuka QBasic. Perhatikan, ini ada langkah-langkahnya, nanti juga abang praktekkan. Membuka QBasic, klik tombol Start, pilih Run, ketikkan CMD, lalu tekan Enter. Oke, kita praktekkan. Klik tombol Start, ini tombol Start, ya. Lalu pilih Run, ini ada Run. Oke, ketikkan di situ CMD. Ya, CMD itu adalah komen supaya kita bisa masuk ke sistem operasi DOS atau Disk Operating System. Nah, kalau sudah kita ketikkan CMD, maka kita tekan Enter. Oke, ya kita ikuti aja sesuai dengan materi yang abang baca ini. Nanti abang bagikan juga sama kalian. Setelah itu kita ketikkan CD /QBasic. Jadi /QBasic lalu Enter. Ya, ini urutan yang nomor 2 masih ya. CD /QBasic lalu Enter. Urutan yang ketiga, ketikkan QBasic. Kita ketikkan QBASIC. QBasic lalu Enter. Ya, maka akan muncullah nanti Welcome to MS-DOS QBasic. Ini dia tampilan awal ketika kita menggunakan bahasa program QBasic.
Nah, kalau sudah muncul ini, apa yang kita lakukan, Bang? Tekan saja tombol escape. Escape itu ada di sudut kiri atas keyboard kita masing-masing. Ya, escape. Maka inilah dia tampilan utama dari yang namanya bahasa program QBasic. Langkah-langkahnya silakan diulang secara perlahan lagi supaya lebih paham. Ini langkah-langkahnya untuk membuka QBasic. Next, selanjutnya kita akan belajar tentang perintah dasar QBasic. Nah, jadi kita tadi sudah masuk QBasic, sudah Abang tekan escape, inilah tampilan QBasic. Maka kita masuk ke perintah dasar QBasic. Perintah dasar QBasic yang pertama itu adalah CLS. CLS itu adalah maksudnya clear screen. Clear screen itu fungsinya untuk membersihkan tampilan layar monitor. Yang kedua adalah komentar atau rem, untuk memberikan komentar pada baris kode program sehingga tidak dieksekusi dalam pemrograman. Yang ketiga adalah input, untuk memasukkan data bertipe data string maupun numerik. Yang keempat adalah simbol tanda tanya atau bisa kita ganti dengan perintah print, PRINT, untuk mencetak atau menampilkan output hasil dari kode program yang telah dibuat. Nah, itulah untuk perintah dasar QBasic. Kalau kita jalankan ya, ini sudah ada QBasic-nya. Yang pertama CLS. Kalau kita CLS itu ketikkan saja dia CLS, enter, ya, maka dia sudah masuk perintahnya. Untuk menjalankannya tekan tombol F5 pada keyboard. Langsung tekan tombol F5 ya. Jangan ditekan dulu tombol F lalu tekan tombol 5. Oh, bukan begitu. Tapi ada di keyboard di bagian paling atas, F1 mulai dari escape, F1, F2, F3, F4, F5 dan seterusnya. Nah, menjalankan program QBasic ini kita harus tekan tombol F5. Nah, lihat, tidak ada lagi tampilan-tampilan yang mengotori layar karena kita sudah menggunakan perintah dasar QBasic yaitu CLS, clear screen. Kita buktikan, kita hilangkan CLS-nya ya. Hilangkan CLS-nya, lalu kita F5-kan. Ya, ini tadi karena sudah kita sempat CLS-kan, jadi dia sudah bersih tampilan layarnya. Nah, sebagai contoh, kita ketikkan saja ya, print, misalnya print. Print itu mencetak ya, menampilkan. Lalu petik ganda. Misalnya kita masukkan, iya, lalu F5. Nah, lihat ini sudah kotor tampilan layarnya. Jadi kalau misalnya kita hapus pun ini, ya, hapus F5, masih ada dia sisa-sisa di layar monitornya, kotor dia, padahal udah gak kita cetak lagi. Maka kalau kita CLS kan F5, yang lama-lama dia outputnya sudah dihapusnya. Itulah maksud dari perintah CLS. Oke, yang kedua adalah perintah komentar atau rem. Ya, CLS tadi membersihkan tampilan layar. Kalau kita tambahkan perintah rem, maka perintah CLS tadi nggak berjalan, nggak ada gunanya dia. Ya, sebagai contoh misalnya kita tambahkan pencetakan data, ya, F5, kita printkan dulu, ya, print. Oke. F5 ya. Nah, tidak berfungsi dia perintah CLS-nya karena sudah dikomentari dengan perintah rem. Berikutnya ada perintah input. Ya, input itu memasukkan data. Lalu yang terakhir adalah perintah print atau mencetak. Tanda tanya lalu print untuk mencetak atau menampilkan output hasil dari kode program yang telah dibuat. Ya. Nah, ini dia untuk perintah dasar QBasic. Perintah dasar dulu ya. Nah,
Kalau kita buat yang berikutnya, contohnya adalah perintah input. Nah, output sudah print ya, print. Input tentu kita memasukkan data. Input apa? Misalnya kita kasih masukkan namanya. Input nama titik 2 petik ganda, tutup dulu petik ganda, koma, kita tampung dalam variabel yang baru, string nama, contoh ya. Oke. Bagaimana membuat inputnya? Tekan saja tombol F5 ya. String nama input ya 5 expected variable nama sama dengan string nama. Oke, ini dia untuk input. Bisa kita gunakan input nama lalu string nama. Nama variabelnya bebas. Yang keempat adalah print untuk mencetak. Ya. Nama string nama. Oke, nama belum ada kita buat ya. Bisa nanti kita gunakan. Yang berikutnya adalah operasi dasar QBasic. Operasi dasarnya itu bisa kita lihat di sini. Tekan tombol F5 ya. Tadi F5 yang berfungsi untuk menjalankan. Ya, menjalankan. Nah, kalau kita jalankan F5, ini hapus saja dulu. Print F5 yang dicetak adalah ini dia F5 untuk menjalankan. Untuk menyimpan filenya, simpan file bisa dari menu alternate, tekan F lalu pilih save. Kita ketikkanlah nanti nama kode programnya apa, titik extensionnya adalah bus atau basic. Yang berikutnya adalah open. Open itu tentu alternate F, pilih dia open. Kita pilihlah nanti dia kode program berextension bus. Lalu kalau sudah kita buka file, simpan file, tutup program. Kalau untuk menutupnya tekan alternate F, lalu pilihlah di situ exit, enter, jawab saja N, no. Maka kita sudah berhasil keluar dari program QBasic. Ya. Nah, ini masih dasar tentang pengenalan apa itu QBasic. Lalu bagaimana bahasa program QBasic yang kita gunakan untuk belajar sebagai dasar bahasa pemrograman. Nah, diulang-ulangi lagi, Dek, ya. Bagaimana tadi cara untuk masuk ke QBasic supaya lebih paham kalian sampai nanti sudah luar kepala untuk masuk QBasic. Ini dulu ya pertemuan pertama kita tentang pengenalan algoritma dan pemrograman. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan, boleh kalian tanyakan langsung ke nomor HP atau WA Abang ya, tentang topik yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti dan bisa mengikutinya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi semuanya.